Pemirsa, berikutnya kita akan simak informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam hot news. Kita ke informasi yang pertama adalah berkaitan dengan isu potensi megatrust yang dapat memicu tsunami kembali mencuat. Usai Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN merilis hasil riset terbarunya yang menyatakan megatrust di Indonesia bisa meledak kapan saja. Zona megatrust yang disorot BRIN adalah Selat Sunda dan pantai selatan Jawa. Menanggapi isu ini, PLT Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Suharyanto menilai ancaman megatrust saat ini masih sebatas prediksi yang muncul dari kajian bidang keilmuan tertentu. Namun ia mengakui potensi ini menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam perencanaan pengelolaan ruang laut. Suharyanto menjelaskan dampak tsunami dari megatrust akan lebih signifikan di kawasan daratan pesisir yang menjadi tanggung jawab kementerian atau lembaga lainnya seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang sekaligus Badan Pertanahan Nasional. Dalam penelitian BRIN, efek megatrust Selat Sunda bisa menyebabkan tsunami di pesisir Jakarta hingga 1,8 meter. Meski demikian, ia menegaskan KKP tetap memasukkan potensi resiko tersebut ke dalam pertimbangan perencanaan ruang laut. Namun variabel yang dipengaruhi oleh fenomena alam seperti ini sulit dikendalikan dan membutuhkan pendekatan adaptasi yang kompleks. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan kerugian jika bencana megatrust betul-betul terjadi. Sinergi antara KKP dan kementerian terkait akan menjadi kunci untuk memastikan mitigasi bencana dapat berjalan efektif. Emiten e-commerce PT Bukalapak.com Tbk atau Bukalapak mendadak mengumumkan keputusan perubahan bisnis dengan menutup bisnis di layanan marketplace mulai Selasa 7 Januari 2025. Dalam pengumuman resminya, manajemen Bukalapak mengaku akan menyetop penjualan produk fisik seperti handphone, produk fashion, peralatan rumah tangga, makanan, dan lainnya. Kendati masyarakat atau pembeli masih bisa berbelanja di marketplace Bukalapak hingga 9 Februari 2025. Manajemen Bukalapak mengaku penutupan marketplace ini merupakan upaya perusahaan untuk melakukan transformasi dan untuk fokus pada produk virtual seperti token listrik, pulsa, iuran BPJS Kesehatan hingga pajak. Keputusan Bukalapak untuk menutup bisnis di layanan marketplace akan berdampak terhadap usaha para pedagang. Karena itu Bukalapak berkomitmen untuk membuat proses transisi berjalan sebaik mungkin. Pedagang di Bukalapak masih dapat mengunggah produk baru hingga Kamis 9 Februari 2025 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat untuk produk fisik. Kendati mulai 1 Februari 2025 Bukalapak akan menonaktifkan fitur untuk menambahkan produk baru di etalase. Kita beralih ke informasi mancanegara terkait ketegangan di kawasan Timur Tengah. Situasi Laut Merah kembali membara, kelompok Houthi penguasa Yaman menyerang armada perang Amerika Serikat, kapal induk USS Harry Truman di perairan Laut Merah. Houthi dikabarkan meluncurkan rudal jelajah dan drone untuk menggagalkan persiapan serangan Amerika Serikat ke Yaman. Selain kapal perang Amerika Serikat, serangan juga diluncurkan ke Israel. Setidaknya ada 3 serangan yang diluncurkan Houthi dalam satu hari. Pernyataan tersebut tidak memberikan rincian spesifik tentang target-target Israel, namun menekankan komitmen untuk mendukung perlawanan Palestina. Houthi menegaskan serangan untuk mendukung Gaza akan terus berlanjut hingga agresi berakhir dan pengepungan dicabut. Serangan cyber yang dilancarkan kelompok dari China ke Taiwan kian membludak. Biro Keamanan Nasional Taiwan mengatakan sepanjang 2024 terdeteksi rata-rata 2,4 juta penyerangan dalam satu hari. Serangan tersebut mayoritas diklaim berasal dari pasukan cyber China. Dalam beberapa tahun terakhir, Taiwan mengeluhkan kekerasan di ruang abu-abu yang dilakukan oleh China. Mulai dari pelatihan militer hingga balon diduga mata-mata yang bertengger di area dekat Taiwan untuk melakukan serangan cyber. Layanan Jaringan Pemerintah atau GSM Taiwan mengatakan jumlah serangan harian di negara tersebut pada tahun 2023 hanya sekitar 1,2 juta.
Artinya penyerangan di tahun 2024 meningkat hingga 2 kali lipat. Biro Keamanan Nasional Taiwan mengatakan serangan cyber China umumnya menargetkan layanan telekomunikasi, infrastruktur, transportasi, serta pertahanan. Terkait dengan hal ini, kantor urusan China di Taiwan menolak memberikan komentar. China selama ini rutin membantah keterlibatannya dalam aksi peretasan di berbagai negara. Namun banyak yang menuduh China sebagai biang kerok penyerangan cyber secara masif. Selain Taiwan, Amerika Serikat juga pada pekan lalu menuduh hacker China mencuri dokumen rahasia Departemen Keuangan Negeri Paman Sam. China juga dikatakan membobol jaringan telekomunikasi di Amerika Serikat.